apa. Oh, sekarang saja riset-riset itu kan di dalam akuntansi kan pakai kuantitatif ya. Bagaimana kita mengkuantifisir sesuatu yang sangat kualitatif menjadi kuantitatif. Misalnya kita mengukur ketaatan terhadap IFRS. Gimana sih taat dikasih 0, taat dikasih 1, kan gitu kan? Yang tidak taat dikasih 0. Itu di running datanya. Jadi deh misalkan diregresikan, tapi kan maknanya apa misalkan ya? Nah itu. Ngukur cantik gitu. Ngukur taat. Itu gimana itu? Mengkuantifisirnya. Itu akan tergantung dari bagaimana kembali kepada pengukurannya mau pakai apa, gitu ya. Ukur rasa sayang, gitu ya. Gimana? Oh bisa Bu, gampang pakai apa? Lihat aja transferannya berapa dalam sebulan. Apakah itu misalkan? Ya itu. Nah, ini hati-hati nanti di dalam riset ya. Di dalam riset sedang buat skripsi harus pandai-pandai nyari variabel. Tapi akhirnya mahasiswa itu variabelnya jadi variabel yang lucu-lucu gitu ya. Pengaruh misalkan expense terhadap income, Gus Buku jelas, betul nggak? Ya kan ini kuantitatif, bener. Ya iya, tapi kan buat apa gitu? Meneliti itu ya udah pasti, gitu kan? Udah pasti. Gampang Gus, saya cari secondary data saja. Iya boleh. Secondary data itu kan hasil dari pengukuran rasio kan, misalkan ROI, likuiditas segala macam itu lalu dikaitkan dengan apa? Terus yang ROI-nya berapa? Dikatakan itu bagus, kan gitu kan ya? Kalau likuiditas Bu ada 200%, itu kalau 200% itu pasti dikategorikan sebagai sehat misalkan. Kasih kategori ini. Gitu ya. Atau bangkrut, misalnya kebangkrutan, apa parameternya? Ketika ininya sekian sekian sekian. Nah, itu adalah hasil dari proses measurement. Ya. Tapi jangan sembarangan menetapkannya, nggak bisa saudara sendiri, betul nggak? Nah, itu harus disepakati. Dasar teorinya yang mana? Misalkan kalau ketika kita menggunakan analisis diskriminan untuk mengukur kebangkrutan misalkan. Lalu kita menghitung ketika skornya 0,21. Ini mana yang kondisi jelek, ini mana yang kondisi hati-hati misalkan. Itu teh siapa gitu? Dasarnya dari mana? Ya. Nah, itu yang FAYET itu yang seperti itu, tapi harus ada kesepakatan. Jangan sampai pengukurannya sewenang-wenang. Gitu. Kan nanti kalau memaknainya misalkan skornya di atas 21 itu kategori sehat. Antar di bawah ini adalah kategori mau bangkrut misalkan. Nah, itu kan ordinal. Betul nggak? Ordinal. Tapi dari mana itunya? Nah, ini harus tepat. Misalkan efektif. Yang efektif itu yang gimana sih internal control efektif? Efektif itu apa sih? Rumusnya. Efektif itu kan output dibagi tujuan. Saudara bisa nggak memetakan internal control outputnya apa, goalsnya apa, kemudian saudara kuantifisir itu yang bisa berapa, jadi tempat yang skornya sekian efektif, yang tidak efektif. Jadi moderator. Pekerjaan tersendiri. Nah itu akan menjadi perdebatan ketika saudara riset. Akan menjadi perdebatan. Karena siapa tahu mungkin di skor sekian itu di perusahaan lain mah nggak begitu, bisa kan? Bisa kan? Bisa. Bisa seperti itu. Kadang akan terjadi seperti itu. Ketika laba saja, kita tidak bisa sembarangan mengatakan misalkan kinerja perusahaan A lebih bagus dari kinerja perusahaan B karena labanya lebih besar. Padahal measurement untuk mengukur laba itu beda-beda, betul nggak? Nah itu, kecuali kalau sama antara perusahaan A dan perusahaan B.
Betul nggak? Kecuali kalau kita membandingkan perusahaan yang sama. Betul nggak? Perusahaan A tahun ini, perusahaan A tahun besok, tahun kemarin, dilihat gitu kan labanya berapa ininya, trennya kan gitu kan, kita bisa menaksir ini dalam kondisi bagaimana. Nah, itu kan, makanya di sini diperlukan konsistensi tadi ya, bagaimana si auditor itu supaya dia bisa menaksir bahwa itu perusahaan itu dalam kondisi stabil itu bagaimana dari parameter-parameter yang digunakan, metode prinsip yang diterapkan ya, dinilainya bagaimana. Tapi kalau misalnya kita membandingkan perusahaan lain dengan perusahaan itu, mengatakan ini lebih bagus gimana gitu. Siapa tahu yang ini menggunakan metode yang berbeda, betul nggak? Yang satu double declining, yang satu garis lurus misalnya. Begitu. Ya, sok silakan lagi ada yang ingin tanyakan. Jelaskan ya? Jelas Bu. Bu, saya ingin bertanya, Bu, kan tadi kan kayak kita tuh udah belajar tentang pengukuran kan dalam akuntansi atau measurement theory. Nah, sebenarnya saya cuma pengen tahu kan ada juga penilaian kan dalam akuntansi. Nah, apa sih bedanya Bu antara pengukuran sama penilaian? Sok kamu jawab dulu, siapa penyaji kelompoknya? Kalau di proses pengukuran itu kan dilakukan dalam rangka untuk valuasi kan, betul nggak? Ya, proses measurement, proses pemetaan suatu objek atau fenomena dengan angka itu kan dalam rangka kita melakukan valuasi, betul nggak? Ya, jadi valuasi itu sifatnya lebih luas dari sekedar pengukuran, ya, gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Dalam valuasi itu measurement-nya harus benar gitu. Sebelum kita pada suatu simpulan, sebelum kita pada pemberi pemaknaan, ya, jadi itu proses measurement-nya harus benar. Jadi penilaian itu pemberian makna dari hasil proses pengukuran, gitu ya. Pemberian makna dari hasil proses pengukuran. Apakah maknanya hanya sebatas nominal? Apakah maknanya hanya sebatas ordinal saja? Kan gitu kan? Itu seperti apa? Ada lagi? Ini Pak mahasiswanya berapa sih yang ini 28, coba yang mana? Ini kalau ngelihat yang lainnya kemana ya? Selain di chat yang gambar orang, terus ke bawahnya gimana? Ada yang bisa ngelihat meng-capture peserta gimana ya caranya ya? Lihat di ininya Bu yang ada 28-nya. Terus diklik aja Bu, nanti ada nama-namanya. Terus pas ke bawahnya ini hanya sampai aksa. Oh, di scroll aja Bu ke bawah pakai ininya. Scrollnya pakai shift itu ya. Disimpan di kursornya di mana? Pakai kursornya Bu, di ke bawahin gitu Bu. Oh. Oke. Sok ada pertanyaan lagi? Ada yang ingin ditanyakan? Oh iya.
Tapi nggak bisa kelihatan ini ya wajahnya ya. Iya Bu, kalau di Google Meet. Kalau di Zoom kan bisa kelihatan semua. Kalau saudara udah ngambil Medlit belum? Belum Bu. Belum, Bu. Baru semester 5 ya? 4 Bu. Oh loh, semester 4. Berarti belum ATK ya? Udah ngambil ATK? Belum Bu. Oke. Nah nanti di ATK itu ya, itu jadi baru intermediate 2 ya. Di ATK itu nanti, jadi saya harapkan selepas dari teori akuntansi ini saudara bisa paham ya bagaimana mengimplementasikan standar akuntansi. Betul nggak? Ya, bagaimana mengimplementasikan standar PSAK 68, 71, 72. Kan di intermediate 2 baru dibahas sekarang ya. Nah di ATK itu bagaimana pengimplementasiannya. Kemudian di teori akuntansi itu paling yang saudara pelajari kan bukan masalah bagaimana how to journal, bagaimana menghitung, mengimplementasikannya, tapi saudara harus paham apa itu standar itu, kan gitu kan. Lalu seluk-beluk yang berkaitan dengan permasalahan implementasi standar itu bagaimana dievaluasi gitu ya. Apa keunggulan dan kelemahannya. Kalau bagaimana kita bisa mengevaluasi keunggulan dan kelemahan kalau kita belum paham bagaimana cara menghitungnya, mengimplementasikannya, betul tidak? Nah, di saudara ini di chapter 4 baru belajar tentang masalah menggunakannya kan ya. Kalau alat maya jadi menggunakan, kalau kita belum digunakan bagaimana kita bisa mengatakan bahwa alat ini bagaimana kelemahannya, keunggulannya, evaluasinya seperti apa, belum tentu belum akan bisa kan? Gitu kan. Kecuali nanti kalau saudara teh udah semester 7, nah itu baru bisa. Nah, makanya yang namanya teori akuntansi ini di sini kan, di sini bukan ilmu mekanik, bukan cara menjurnal, cara menghitung, tapi kita lebih kepada mengevaluasi konsep-konsep yang digunakan di dalam akuntansi, khususnya konsep-konsep yang digunakan dalam pelaporan keuangan, gitu kan? Pada evaluasi betul nggak? Kelemahan historical cost, keunggulannya current cost, kan seperti itu. Kelemahannya conceptual framework. Nah, bagaimana kita mau memahami conceptual framework itu ada kelemahan kalau kita belum paham bagaimana kita menyusun laporan keuangan, kan gitu kan ya? Bagaimana? Gitu. Bagaimana logika debit kredit itu atau memahami definisi kalau kita belum bisa mengevaluasi kelemahan conceptual framework tentang masalah pendefinisian, pendekatan, misalkan kalau kita tidak paham definisinya, betul nggak? Yang diberikan di conceptual framework itu apa? Gitu ya. Kita mungkin tidak bisa mengevaluasi konsep matching itu yang seperti apa kalau kita belum paham apa itu revenue, apa itu expense, kan gitu kan ya? Bagaimana yang disebut dengan proper matching itu seperti apa? Kita harus paham dulu revenue recognition. Nah, itu baru dibahas di intermediate kan ya? Betul? Bagaimana kita bisa mencaci maki kelemahan akuntansi accrual basis kalau kita tidak paham bagaimana logika menghitung laba, kan betul kan? Ya, seperti itu. Apa konsep accrual basis, apa konsep cash basis, apa deferral, apa accrual, gitu. Ya, bagaimana kita bisa menghitung cadangan kerugian kalau kita tidak paham PSAK 71, ya, kan gitu. Ada mahasiswa yang ingin melihat kesehatan bank ketika ada standar baru diimplementasikan. Berarti kan harus paham dulu, betul kan? Ya, harus paham dulu standar itu. Mungkin saudara belum paham sekarang karena belum ke ATK. Mungkin baru di intermediate itu baru sebatas di intermediate 2 mungkin sekarang baru ke mana? Baru ke aset ya. Belum ke situ. Nah, itu harus jadi yang namanya pelajaran akuntansi itu teori akuntansi, ATK,
kemudian pengantar itu berkaitan, ya. Pengantar, intermediate, advance, ATK, kemudian teori akuntansinya itu sangat berkaitan. Jadi ibaratnya tuh teori itu ya teorinya gitu, lawan untuk praktek itu seperti apa konsepnya. Tapi di dalam akuntansi juga tidak hanya sekedar dihafalkan teori akuntansi itu, ini aset harus disusutkan dengan metode ini gitu kan. Tapi kan kita juga ketika kita belajar itu kan kita sudah paham, oh bagaimana sih proses disusutkan itu gitu ya. Proses penyusutan itu seperti apa gitu. Karena nanti di dalam bekerja itu nggak kelihatan yang gimana sih menyusutkan teh, memang nggak ada uangnya gitu ya. Jangan sampai nanti ketika bekerja susutkan ada uangnya, nggak ada. Nah, di dalam akuntansi itu tidak hanya sekedar belajar menghafal gitu, aset harus diginiin, itu bukan itu. Tapi saudara, di dalam teori akuntansi keuangan khususnya harus belajar menghayati, mengkontemplasi apa sih hakikat ilmu akuntansi keuangan tuh. Benar nggak? Mulai dari pengantar sampai dengan advance. Apa sih isi dari binatang akuntansi ini gitu. Ya. Saudara kan belajar di pengantar akuntansi. Akuntansi adalah sistem informasi. Gitu kan? Yang mengolah input menjadi output. Outputnya apa gitu kan? Proses mengolahnya bagaimana? Inputnya apa? Termasuk di dalamnya, dalam proses itu adalah adanya proses pengukuran. Makanya kan di dalam prosesnya itu tidak hanya sekedar mulai dari recognition, tapi mulai dari identifikasi, recognition, measurement, betul nggak? Measurement sampai menjadi valuasi. Itu kan nantinya ya kan setelah jadi informasi itu. Nah, itu dalam proses. Ya. Prosesnya pakai apa? Ya pakai manual. Sekarang era digital bagaimana? Era digitalisasi dalam memproses informasi. Itu kan. Jadi di dalam teori akuntansi itu yang seperti itu, bagaimana memproses informasi. Ya. Apa sih hakikat akuntansi itu? Hakikatnya. Orang mah komunitas ilmu atau apa sih itu teh gitu ya. Apa yang dipelajarinya dalam ilmu itu tuh apa gitu. Gitu ya. Hakikat ada itu apa gitu kan? Itu ontologis ya. Keberadaannya itu apa gitu. Kalau di dalam agama kan kita belajar ontologis itu kita belajar hakikat Allah Subhanahu wa taala. Itu kan? Gimana kita menghayati itu? Gitu. Keberadaan yang maha kuasa itu bahwa kita itu ada. Itu kan, nah itu ontologisnya. Nah di dalam akuntansi juga kita harus tahu apa sih hakikat akuntansi itu ada itu apa sih akuntansi itu kan itu kan? Apa yang dikaji dalam akuntansi itu? Dan gitu, ya. Nah kemudian di dalam akuntansi kita belajar di akuntansi keuangan itu setelah kita paham hakikat yang dikaji itu, saudara belajar informasi, karakteristik, belajar konseptual framework, belajar laporan keuangan kan. Bagaimana cara menyusun laporan keuangan, bagaimana standar akuntansi disusun, kemudian diregulasi, bagaimana kita memandang akuntansi sebagai suatu ilmu, ya gitu kan? Itu kan udah dibahas. Kemudian di dalam teori akuntansi, kemudian kita bahas juga akuntansi itu kan pengirim informasi. Nanti kita pelajari dulu aksiologinya. Kegunaan akuntansi itu untuk apa? Si informasi itu, gitu kan? Ada nilai-nilai apa yang diberikan oleh akuntansi keuangan ini gitu ya, nilai-nilai apa kegunaannya ya. Kemudian di dalam teori akuntansi juga belajar epistemologinya. Epistemologi itu bagaimana ilmu akuntansi itu diperoleh. Kita belajar perkembangan akuntansi dari dulu sampai sekarang. Dari zaman katakanlah sebelum zaman Mesir kuno atau zaman sebelum Masehi sampai sekarang kan gitu kan, sampai berkembang sampai saat ini. Nah itu kita belajar perkembangannya, makanya nanti di chapter 13 itu kita sampai membahas tentang emerging issue in accounting. Apalagi sekarang di era 4.0, betul nggak?
bagaimana profesi accounting ini sebenarnya jangan sampai profesi accounting itu hilang, nggak diperlukan, betul nggak? Karena kan yang namanya ilmu itu berkembang terus sesuai dengan perkembangan peradaban, betul nggak? Ya. Nah, bagaimana? Nah, ini tugas saudara. Nanti kita kan nggak mau profesi kita nggak dibutuhkan lagi, betul nggak? Ah, iya nanti kan ada mesin, pakai robot, iya. Tapi kayak dokter kan pakai robot nyuntik, oke. Tapi dokter bisa nggak bukan nyuntik sendiri? Tapi robot itu kan nggak punya hati, betul nggak? Ya. Nah, jadi itu perkembangannya sampai sekarang kan sampai ke era digital. Itu adalah nanti tugas saudara, nanti saudara yang akan hidup nanti 20-30 yang akan datang. Bagaimana sih perkembangan ilmu akuntansi itu gitu ya? Karena kan 30 tahun yang akan datang, dosen-dosen yang sekarang belajar itu kan kita juga tidak tahu, betul nggak? Waktu saya tahun 80 belajar akuntansi, waktu saya bekerja tahun 85-an, tidak seperti sekarang, gitu ya. Tapi tetap sama saja hakikatnya mah yang namanya akuntansi itu memproses dari dokumen menjadi informasi. Cuman alatnya jadi berbeda gitu. Storage-nya jadi berbeda, penyimpanannya. Cara penyusunannya jadi cara membuatnya kan beda-beda gitu ya. Kalau dulu manual, pakai tangan, ada mesin tik, belum ada software. Betul nggak? Belum ada software. Kalau bikin laporan keuangan itu supaya jadi itu butuh, supaya lengkap sampai ke buku besar itu ya dibutuhkan 4 orang, 5 orang. Mungkin sekarang hanya 1 orang, betul kan? Atau 2 orang ya, 1 yang input, 1 yang verifikasi. Demikian pula auditing. Dulu ketika perusahaannya belum digital, belum computerized, mungkin waktu nge-auditnya ya pakai manual saja prosedur-prosedurnya. Tapi sekarang si auditor harus paham tentang sistem informasi yang digunakannya, betul nggak? Tidak hanya sekedar memeriksa laporan keuangan, tapi bagaimana menciptakan audit trail, audit prosedur, betul nggak? Gitu. Karena bagaimana si auditor akan menemukan kecurangan, itu kan kegagalan audit itu kan bagian dari kecurangan, betul nggak? Bagaimana kalau seorang auditor tidak bisa menemukan hal-hal yang tidak sesuai gitu kan ya dengan standar akuntansinya, itu kan gimana? Kalau meriksa gitu-gitu aja ya bagus, ya udah sosok wajar ya. Buat apa ada akuntan, betul nggak? Iya. Kan kita menjadi percaya terhadap laporan keuangan itu ketika auditable kan, ketika sudah diaudited kan, kita akan menjadi percaya. Nah, ini profesi kepercayaan ini yang harus saudara pegang terus. Kalau menurut saya profesi akuntan masih tetap dibutuhkan sih, tetap kayak dokter, betul nggak? Ya, jadi profesi yang akan hilang, tapi akan terganti, profesi yang lain mungkin yang hilang, tapi akan tergantikan dengan pekerjaan-pekerjaan baru gitu ya. Yang seperti apa? Ya. Nah, ini bagaimana? Karena yang namanya ilmu itu kan berkembang. Ya, berkembang dari baik ilmunya itu sendiri maupun aksiologinya gitu ya. Sekarang informasi historical cost sudah nggak berguna lagi gitu ya. Karena itu kan kita hanya menilai apa yang sudah lewat terjadi, yang dibutuhkan oleh orang-orang itu sekarang bagaimana nilai future value suatu apa namanya? Kalau suatu perusahaan, betul nggak? Bagaimana sehingga dia bisa membangun misalkan perekonomian bisa kuat misalkan. Kayak suatu negara gitu ya. Kalau suatu negara itu kan harus punya sumber, terus sumber itu bisa diukur berapa sih potensial value-nya untuk 50 tahun yang akan datang itu akan seperti apa. Nah, itu informasi itu yang dibutuhkan, betul nggak? Bukan melihat informasi yang kemarin yang dibutuhkan sehingga kita bisa berani membangun ini, membangun itu, ya, dengan mengandalkan potensi yang dimiliki oleh satu negara itu, misalkan. Nah, apakah informasi itu yang lebih berguna? Nah, untuk bagian menaksir informasi, mengestimasi informasi itu apakah harus akuntan? Gitu kan? Nah, ini jadi PR juga untuk saudara ya, betul nggak? Siapa gitu? Appraisal, Bu, ya appraisal kan macam-macam, betul nggak? Bisa engineer, bisa ahli apa, betul nggak?
bisa ahli ini, ahli ini. Nah, sekarang saudara di bagian akuntansi, di profesi akuntansi, sebagai suatu profesi kepercayaan. Nah, saudara harus unggul di situ bagaimana. Ini memang ujung-ujungnya tergantung garis tangan, betul nggak? Tapi kan kita diberikan pilihan dulu kan untuk berusaha itu mau kemana, seperti apa. Nah, profesi akuntan sebagai profesi kepercayaan ini seperti apa? Karena sekarang itu rasanya ya, dengan era sekarang ini ada beberapa profesi yang mengalami zaman kejayaan, apa yang zaman kemuraman, betul nggak? Kan kayak dulu nih, zaman keemasan kan, zaman ini kan ada seperti itu. Gitu ya. Ya saudara bisa berpikir lah, kira-kira profesi yang tidak dibutuhkan itu apa lagi sih sekarang gitu, yang dibutuhkan yang seperti apa ya. Saudara lihat aja dalam kehidupan sehari-hari. Nanti ke depan itu yang terpenting itu masalah apa sih, bagaimana pengelolaan big data misalkan, itu enggak? Big data, apakah big data is accounting? Nah itu pertanyaan yang menarik ya. Is big data is accounting? Nah coba jawab. Gitu. Apakah itu yang berkaitan dengan itu atau apa? Atau teknologi adalah segalanya, gitu ya? Sehingga orang yang menguasai teknologi dimanapun itu dia akan menguasai dunia. Apakah itu gitu teknologi? Kalau dulu kan informasi, orang yang menguasai informasi itu yang akan menguasai dunia, gitu kan? Gitu. Tapi kita ingat, kita sebagai orang yang beragama, kita punya value, betul nggak? Value lain yang dianut. Bukan hanya sekedar yang materialistis, betul nggak? Hidup ini. Ya, paham kita itu adalah paham kalau kita muslim ini, ingat apapun yang kita landasi dalam hidup ini adalah semuanya apa tuh dalam muslim itu? Bukan materialisme saja, betul nggak? Ada spiritualisme. Kalau dalam seorang muslim itu adalah, ini banyak yang muslim nggak di sini, nggak apa-apa, ini bukan sara ya, saya jadi takut kalau sekarang yang melandasinya itu adalah la ilaha illallah itu kan ya, semuanya hanya itu dasar hidup kita itu. Jadi jangan hanya semata mengangkat kepada materi bahwa segala sesuatu itu adalah materi, bukan itu. Dasar kita adalah kita hakikatnya sebagai manusia itu diciptakan untuk berpikir, betul nggak? Beribadah, itu kan berpikir dan beribadah. Ya karena kita punya akal, ya punya akal pikiran. Daripada kemana-mana, dia mau Jumatan, udah sampai di sini saja ya. Terima kasih kelompok 5 ya sudah lengkap. Demikian pula nanti chapter 6-nya harus lengkap juga ya. Pahami, nggak usah khawatir ini susah enggak. Nanti kita yang nggak jelas kita bahas di sini ya. Makanya harus banyak baca dulu, lalu bertanya gitu. Kalau nggak baca ya gimana mau nanya gitu. Jadi pertemuannya itu tinggal 2 kali sampai UTS ya. Jadi biasanya kalau keburu itu kan 7 kali, berarti sampai chapter 7 sampai aset UTS-nya ya. Nah, baik. Demikian ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup kelompok 5 silakan. Ditutup. Ya, makasih teman-teman dan Bu Winwin udah atas presentasi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Izin live ya. Terima kasih Bu. Terima kasih kelompok Andin.